Gungnir adalah John Wick dalam ceritanya, mempertahankan posisinya sebagai yang paling menakutkan. Pembunuh legendaris yang pernah dikenal dunia, tapi yang mengejutkan. Orang yang sama telah berubah menjadi siswa sekolah menengah biasa, jangan biarkan itu membodohimu. Dia masih memiliki keterampilan yang sama dan benar-benar menghabisi sekelompok preman. Seolah-olah hari Selasa biasa, setelah menghancurkan targetnya di latar belakang. Dia menyambut kehidupan barunya yang damai sebagai siswa sekolah menengah biasa. Tapi untuk sampai di sini, mari kita kembali ke kisah masa lalunya. Orang ini adalah pembunuh terkuat yang pernah ada. Dan sedang dalam misi terakhirnya untuk pergi selamanya, merebut targetnya, Ketua Akagi. Dia memamerkan kecepatan seperti dewa, bereaksi sangat cepat terhadap peluru. Dan melenyapkan semua orang di jalannya. Akagi tahu bahwa dia tidak akan keluar dari ini hidup-hidup dan memohon belas kasihan ketika Hayate, yang juga seorang pembunuh dan sahabat Toji, membunuh orang itu untuknya. Organisasi mereka menugaskan mereka untuk membunuh Akagi, jadi tentu saja. Mereka menembak ketua itu dan menyelesaikan pekerjaan mereka tak lama setelah pembunuhan itu. Toji melirik layar ponsel Akagi dan melihat foto dirinya dengan putrinya. Dia tidak lagi ingin berpartisipasi dalam kehidupan membunuh dan secara resmi pensiun. Toji kembali ke rumah menemui pacarnya yang tercinta, Mirai, yang sedang menunggu untuk memasak makanan enak untuknya. Dalam perjalanan pulang, Hayate ada di sini. Menyanyikan pujian atas keahlian Toji dan betapa hebatnya dia sebagai pembunuh 1. Meskipun semua orang takut akan nama dan reputasinya, Hayate berpikir bahwa itu membantu dalam pekerjaan mereka. Dia sudah merasa sedih karena sahabatnya pensiun untuk selamanya. Tapi anak kita sudah selesai menggiling pekerjaannya dan ingin menjalani kehidupan normal. Semuanya mulai terjadi sejak dia bertemu Mirai, pacarnya. Dia ingin hidup damai bersamanya dan anjing mereka, John, memungkinkannya mendapatkan kehangatan langka yang biasanya tidak bisa dia alami sebelumnya. Ayat berpikir bahwa akan sulit bagi seorang pembunuh. Terutama ketika semua yang dia tahu adalah cara membunuh. Anehnya, pembunuh kejam itu juga seorang pria yang sedang jatuh cinta. Yang ingin melamar pacarnya segera, kembali ke rumah, Toji terlihat rapi. Dan menyambut kehidupan normalnya yang baru, dia gugup. Seperti kutu buku yang bersiap bertemu kekasihnya, bau darah membuatnya merinding. Teror menghantuinya, dia ingin memulai hidup baru dengan Mirai. Namun, saat dia bergegas masuk, harapannya hancur berkeping-keping jadi abu. Mirai terbaring dalam genangan darah bersama anjingnya. Kalah telak, dia mendekatinya. Bertanya-tanya apa yang menyebabkan ini terjadi, merasakan Hayate tepat di belakangnya. Dia memanggil sahabatnya itu, yang memuji Toji karena selalu tahu siapa yang mengikutinya. Sayangnya, organisasi itu tidak menginginkan orang sepertinya untuk menjalani kehidupan pensiun, apalagi saat dia menolak membantu mereka mencapai tujuan. Hayate berpikir bahwa Mirai adalah masalah, itulah sebabnya dia membunuhnya. Membiarkan Toji menjadi bebas atas kehendak Odin. Dia membunuh Toji saat dia sudah jatuh, menyesali kehilangan pembunuh terhebat. Dalam pikiran terakhirnya, Toji merefleksikan kenyataan pahit ini. Pria sepertinya tidak akan pernah mencapai akhir yang bahagia dan kehidupan normal, dan karena dirinya. Kekasihnya menderita konsekuensi atas tindakan seorang pembunuh kejam, yang berani bermimpi terlalu jauh, sampai dia mendengar banyak suara. Bergumam dalam keadaan tidak sadarnya, membantunya, suara-suara itu tampak asing. Sampai akhirnya dia membuka kembali matanya, tapi kali ini dia bukan lagi Toji si pembunuh. Dan dia tidak lagi sekarat di samping orang-orang yang dicintainya. Seorang anak laki-laki tak berdaya mencoba bergerak dari tempat tidur dengan panik, penglihatannya kabur. Sampai dia melihat ke cermin, menyadari bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, pembunuh paling kejam yang paling ditakuti di masanya itu. Tidak lebih dari seorang anak laki-laki, Kaido Fujikawa, diberitahu bahwa dia telah menyelesaikan semua tesnya. Dan siklus rehabilitasinya telah berhasil selama sebulan terakhir. Dokter dengan gembira menyatakan bahwa ingatan yang hilang dari anak laki-laki itu juga akan kembali. Saat dia kembali ke kehidupan normalnya, menyiratkan bahwa Kaido mengalami semacam amnesia. Walaupun itu hanya satu sisi cerita, karena bagi John Wick versi Korea ini, hal terakhir yang dia ingat adalah pemandangan memilukan kekasihnya. Terbaring dalam darah dingin di samping anjing kesayangannya, pria yang dikenal sebagai Toji, pembunuh paling mematikan, yang ingin keluar dari kehidupan kelam yang telah ia jalani. Dikhianati oleh sahabatnya satu-satunya, Hayate. Hal berikutnya yang ia tahu, dia berada di dalam tubuh seorang bocah. Tapi identitasnya benar-benar berbeda. Dari pembunuh berdarah dingin, sekarang terlalu banyak yang harus diurai untuknya. Tapi untuk sekarang, dia sudah mengumpulkan beberapa hal selama di rumah sakit. Rupanya, Kaido Fujiwara, pemilik asli tubuh ini, tragisnya tertabrak dan menjadi korban rukun saat berangkat sekolah. Anak itu menderita cedera otak parah yang membutuhkan operasi segera. Dan setelah koma selama sebulan, akhirnya dia bangun. Tapi kali ini bukan Kaido, melainkan Toji, yang benar-benar penasaran tentang proses operasi dan bagaimana itu dilakukan. Sayangnya, dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi setelah dia terbunuh. Hal terakhir yang dia ingat adalah suara yang mengklaim bahwa otak Toji tidak terluka sama sekali. Menghubungkan semuanya, dia sadar bahwa otaknya telah dilobotomisasi. Gaya Kanjaku, kebingungan melingkupinya mengenai detail yang tepat. Dari akibat kematiannya, tapi gelombang emosi menguasainya. Pembunuh tanpa ampun itu meneteskan air mata demi air mata, meratapi kehilangan pacar tercinta dan masa depannya yang bahagia. Di adegan berikutnya, Kaido dipulangkan dan pergi menemui orang tuanya. Kyoko, ibu anak itu, menangis terisak seperti ibu manapun setelah melihat anaknya pulang dengan selamat. Ayahnya, Tero Fujiwara, menariknya adalah seorang seniman manga, yang sama-sama merayakan kesembuhan cepat putranya. Ibu anak itu khawatir tentang amnesia Kaido. Sementara suaminya mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia kembali ke kehidupan normalnya, dengan gembira mereka menoleh ke putra mereka untuk mendapatkan pendapatnya. Tapi tidak seperti kegembiraan mereka, satu-satunya hal yang bisa Toji rasakan adalah ketakutan. Dia mengerti bahwa identitas barunya telah terikat pada Kaido.
Tapi jika ada seseorang yang terhubung dengan insiden yang melibatkan hidupnya, maka itu berarti segalanya akan menjadi rumit. Tapi untuk sekarang dia tersenyum bahagia, meyakinkan orang tuanya dia akan baik-baik saja, karena di dalam hatinya. Pembunuh terkejam kini menetap untuk berbaur sementara waktu. Kita langsung saja ke bagian saat mereka tiba. Rumah Kaido, sungguh bikin kaget. Ternyata anak orang kaya, soalnya rumahnya gede banget. Ternyata, ayahnya bukan cuma komikus biasa, tapi sukses berat. Mungkin yang nulis solo leveling, kali. Dan ya, sebelum kalian menyerbu di komentar, aku tahu itu Manwa juga. Ibunya berasal dari keluarga dokter ternama, lumayan juga, tuh. Kyoko mengarahkan bocah itu ke kamarnya, dan setelah masuk, Kaido sejenak mencerna keadaan sekelilingnya. Si pembunuh memperhatikan kerapian kamar ini, tertata sempurna, dan jujur. Tidak jauh berbeda dari kamar anak SMA pada umumnya. Mengingat orang tua bocah itu, dia ingat betapa khawatirnya mereka berdua. Dan sering mengecek keadaannya di rumah sakit. Ini berarti Kaido dicintai dan disayangi oleh keluarganya. Dan itu mengingatkan si pembunuh pada satu-satunya keinginan pacarnya. Agar dia bahagia, kebahagiaan semacam ini yang tidak bisa dialami si pembunuh. Karena kehidupannya, kalaupun ada, si pembunuh Toji tidak ingin menjalani hidup yang mengecewakan orang tua Kaido. Anehnya, dia melihat foto yang menarik, kali ini bukan hanya orang tua bocah itu. Tapi juga keluarga lain beranggotakan 3 orang, dari tampangnya, si pembunuh paham. Dia harus mempelajari segala sesuatu yang dia bisa tentang latar belakang bocah itu. Keesokan paginya, kita kedatangan tamu baru, cewek ini datang dengan limosin panjang banget. Hanya untuk menjenguk Kaido, mengabaikan fakta bahwa dia baru keluar dari rumah sakit sehari yang lalu. Sepertinya dia keras kepala ingin bertemu dengannya karena kedekatan mereka di masa lalu. Ayah bocah itu membuka pintu dan mendapati Yuzawa yang berseri-seri tersenyum padanya. Dia bersemangat untuk memeriksa kondisi temannya, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Saat ayah bocah itu hendak menjawab, Kaido mengintip dan menyadari bahwa Yuzuha adalah gadis yang sama yang dia lihat di foto, tanpa membuang waktu sedetik pun. Gadis itu memeluknya erat-erat, menawarkan kekhawatirannya atas kesehatannya. Kyoko senang melihat mereka akrab seperti biasa, sementara bocah kita ini dengan tajam mengamati reaksi semua orang dan menyimpulkan informasi bahwa Yuzuha pasti teman masa kecilnya. Dia bersemangat dan ingin mengajaknya nebeng ke sekolah. Namun, Kaido menolaknya, menyadari bahwa keluarga cewek ini bahkan lebih kaya darinya. Taro mencoba menyela, tetapi Yuzuhara mendorong pria itu masuk ke mobil, berjanji akan menjaganya. Dia berbalik untuk mengumumkan pesta perayaan atas kesembuhan Kaido. Kedua orang tuanya tercengang dan kembali bekerja, sementara duo kita berangkat ke sekolah. Di sekolah, sekelompok preman yang tampaknya tinggal di jalanan akan menjalankan rencana mereka. Tetsu, pemimpin mereka, berniat mengganggu Yuzuha. Meskipun teman-temannya takut akan mendapat masalah karena menyakiti putri Steve Jobs, Tetsu menatap mereka tajam. Dia mengingatkan para badutnya bahwa mereka bertingkah seperti pengecut tanpa alasan. Dia pikir mereka sudah terlalu jauh dengan menerima uang dari seseorang, yang berarti mereka benar-benar tidak punya pilihan selain menjalankan pekerjaan ini. Begitulah orang-orang yang sedang mereka hadapi. Saat mereka mendiskusikan rencana jahat mereka, pengawal mahal Yuzuha tiba. Namun, kali ini mereka terkejut melihat seorang bocah lelaki di sampingnya. Para anak buahnya menjelaskan bahwa dia hanyalah orang biasa yang kebetulan teman masa kecilnya dan baru-baru ini mengalami kecelakaan. Mendengar ini, Tetsu tertarik dan mendekat dengan senyuman. Di adegan berikutnya, Yuzuha dan Kaido berpisah jalan menuju kelas masing-masing. Sang pembunuh meluangkan waktu sejenak untuk menilai kepribadiannya, percaya bahwa dia teman yang baik, yang menjaganya seperti seorang kakak perempuan. Memasuki ruang kelas barunya, Kaido merasakan sedikit kehidupan normal karena belum pernah bersekolah yang benar sebelumnya. Bocah linglung itu menanyakan tempat duduknya dan seorang teman sekelasnya senang melihatnya. Namun, wajah orang yang sama berubah dari senyuman menjadi ketakutan saat dia melihat Tetsu yang menjulang tinggi berdiri tepat di belakangnya. Si berandal intimidasi itu mengganggunya, menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk Kaido di kelas ini. Dan bahwa dia akan ikut dengan mereka sebentar lagi setelah kelompok yang sama membawanya keluar. Sementara si Kaido yang linglung malah nanya-nanya apa dia punya meja di sini, atau apa gitu. Mengingat cara mereka cekikikan tadi, nih, Kaido merasa pasti mereka lagi ngerjain dia. Apalagi sekarang mereka mandang rendah gitu. Kaido yang kesel langsung nanya di mana tempat duduknya, sementara si Tetsu dan anak buahnya malah seneng banget lihatnya, langsung nyamperin tuh bocah. Si berandal nawarin dilema ke bocah lugu itu, katanya kalau mau ngemis sambil berlutut. Mereka bakal seneng hati cuma nonjok dia beberapa kali doang. Kayaknya ada yang gak beres nih sama otaknya. Dasar, si Tetsu ini sirik berat karena Yuzuha lebih suka Kaido daripada dia. Tetsu bahkan ngancam tuh bocah, kalau berani deketin Yuzuha, dia bakal bunuh mereka berdua. Lucunya, dia ngomong gitu ke John Wick versi ABG. Kaido butuh sedetik buat mencerna situasinya. Kecewa ternyata para berandalan itu beneran musuhnya, dia sedih bukan buat dirinya sendiri, tapi buat para korban barunya yang bakal dibantai. Si pembunuh bayaran, nggak mau nyakitin siapapun di tubuh bocah ini, niatnya sih pengen hidup bersih. Sebagai peringatan terakhir, dia dengan tenang bilang ke Tetsu kalau dia mau narik omongannya. Mereka bisa nyelesain ini dengan damai. Malah bikin si pirang. Bau matahari ini ngamuk kayak lagi mules habis makan makanan pedas. Si berandal langsung nyerang, mau ngebunuh tuh bocah dengan satu pukulan. Tapi, sang raja kita menganalisis lintasan serangannya, nganggap orang ini amatiran banget. Nyerang kau pukulannya payah banget, nunjukin sejuta titik lemah. Serangannya lelet banget, Kaido bahkan nggak perlu repot-repot. Dan dengan mudahnya ngancurin kepercayaan diri Tetsu dengan satu pukulan. Sadar, situasinya butuh tindakan serius, dia dengan indahnya nampar dagu Tetsu sebelum ngebanting dia ke tanah dengan jurus judo. Sekaligus sadar kalau dunia nyata ini damai banget dibanding neraka yang biasa dia jalanin. Beberapa saat kemudian, Yuzuha datang nyamperin buat nolongin dia.
Ternyata dia malah lagi pamer aura. Di depan terpaan sinar matahari. Ternyata dia bukan dalam bahaya. Dialah bahayanya. Yuzuha kaget. Nanya-nanya apa bocah yang berdiri di depannya itu. Adalah Kaido yang sama seperti yang Yuzuha kenal selama ini. Tanyanya tanpa daya. Apakah dia yang bertanggung jawab menghajar mereka sampai babak belur? Awalnya anak ini ragu-ragu, dan akhirnya beralasan bahwa dia terseret ke dalam perkelahian yang tidak penting. Rupanya Yuzuha juga mendengar berita itu, makanya dia buru-buru ke atap. Untuk mengecek keadaannya, dia ingin percaya bahwa anak polos seperti Kaido ini tidak mungkin terlibat dalam perkelahian brutal seperti itu, tapi itu hanya sampai dia melihat noda darah di kerahnya. Berpikir bahwa dia pasti terluka atau semacamnya. Kaido mencoba meyakinkan bahwa dia baik-baik saja, tapi Yuzuha sudah panik. Dan membentaknya karena membuatnya khawatir. Amarahnya yang khawatir berubah jadi kesedihan. Tidak sanggup menerima kenyataan dia terluka. Si pembunuh bayaran bertanya-tanya apa yang terjadi dan minta maaf. Sudahlah, mereka memutuskan untuk kembali ke kelas untuk sekarang, tapi saat mereka pergi, Kaido mendengar gumaman si pirang babak belur. Marah dan berencana balas dendam padanya. Adegan langsung beralih ke pesta larut malam yang Yuzuha rencanakan sebelumnya. Orang tuanya mengeluarkan sampahnya dan makanan paling menggugah selera di meja. Maksudku, siapa sih yang mereka sewa untuk semua ini? Gordon Ramsay kah? Saat orang tua anak itu menikmati momen tersebut. Sambil tertawa bahagia, Kaido tidak bisa menahan diri untuk sekali lagi mengenang sosok kekasihnya, Mirai, yang sering tersenyum padanya seperti itu. Dan mendesaknya untuk makan dengan cepat. Mendengar kata-katanya, pria ini berubah dari mesin pembunuh menjadi mesin pemakan. Bahkan anjing mereka pun ingin mencoba makanannya. Pada malam yang sama, Toji pergi ke pacarnya, bertanya-tanya apakah ini yang namanya mengalami momen bahagia dengan keluarga sendiri. Perasaan yang sama disalurkan ke dirinya yang sekarang, saat dia akhirnya mengalami bagaimana rasanya hidup normal. Ngomong-ngomong, Yuzuha sepertinya terlambat datang ke pesta. Padahal dia sendiri yang punya ide. Ayah anak itu berseru bahwa Yuzuha sedang mengalami masa-masa sulit belakangan ini, meskipun dia tidak pernah menunjukkannya. Dan selalu memasang wajah berani. Tiba-tiba, perasaan tidak enak. Perasaan aneh mulai merayapi dada si bocah. Seolah indranya memberinya semacam peringatan. Penasaran, dia mengecek ponselnya. Ternyata teman masa kecilnya menelepon. Dia mengangkatnya, bertanya tentang keadaannya. Namun, yang terdengar justru suara berandalan yang tadi. Si berandalan senang dia cepat mengerti, dan mengundang bocah itu datang ke lokasi tertentu sesuai koordinat. Jika Kaido menolak, mereka akan memastikan Yuzuha menanggung akibatnya. Oh iya, cewek itu dan supirnya disandera juga. Jadi, dia benar-benar nggak main-main. Suara Yuzuha meraung dari belakang. Memohon agar dia tidak datang. Tapi, bocah kita sudah mendengar semua yang perlu dia dengar. Dan sadar, mereka akan menyakitinya jika dia tidak bertindak cepat. Jadi, dia menanyakan arah. Si berandalan dengan senang hati memberikannya. Panggilan telepon berakhir tak lama kemudian, dan Kaido bertingkah seolah dia menelepon teman lain, bukan dia. Memberitahu orang tuanya bahwa dia harus pergi sebentar. Kaido meyakinkan mereka akan segera kembali. Adegan beralih ke pabrik gelap dan terbengkalai, di mana hampir selusin pria bersenjata menunggu untuk menghajarnya. Tapi, bukan hanya itu. Pemimpin organisasi juga telah tiba. Sementara pengawalnya santai sibuk berolahraga di belakang. Si bos kesal, karena Tatsuya repot-repot menelepon dan bahkan membanting kaleng ke wajahnya. Dia berusaha untuk tidak menarik perhatian, dan dipanggil ke sini. Tiba-tiba membuatnya sangat berisiko. Bagaimanapun juga, si brengsek mengungkapkan bahwa dia telah menangkap Yuzuha untuk melaksanakan perintah organisasi. Rupanya, mereka ingin menginterogasi informasi rahasia darinya mengenai warisannya. Tapi, sejauh ini dia belum juga bicara. Terus-menerus menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Justru itulah alasan utamanya. Tatsuya repot-repot menelepon sahabatnya, bocah yang selalu ada di dekatnya itu. Berpikir bahwa jika mereka mengancam akan menyakitinya, dia akan membocorkan semuanya. Dengan cara ini, dia akan berhasil menjalankan perintahnya. Dan sebagai hadiahnya, Tetsuya akan secara resmi mendapatkan posisinya di organisasi. Pemimpin organisasi setuju dengan itu. Tetapi memperingatkan si pirang tentang apa yang akan terjadi jika dia gagal dalam tugasnya. Inokami, si otot kawat, bukan orang yang banyak bicara. Tugas pria ini hanya membunuh, seperti yang dia tunjukkan. Dengan melemparkan dumbbell begitu cepat hingga merobohkan tembok. Keberadaan Inokami saja sudah cukup membuat si pirang kencing di celana karena jika dia gagal, dia akan menjadi korban berikutnya. Yuzuhara berteriak dan memperburuk posisinya dengan memprovokasi mereka. Sementara asistennya mencoba menenangkannya. Sayangnya, itu membuat Tetsuya menghajarnya, membantingnya dengan kakinya. Marah karena seseorang mencoba mencampuri urusan mereka berdua. Dia menyuruh anak buahnya untuk membawa asistennya ke samping dan fokus pada Yuzuhara. Meyakinkannya bahwa jika dia tidak bicara, teman masa kecilnya akan mati. Namun, gadis malang itu tetap saja mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Kesal, Tatsuya memerintahkan Kaido untuk segera dibawa kepadanya. Saat ini mereka punya 40 preman bersenjata dan mantan raksasa gulat. Bertanggung jawab atas kematian seorang pria di ring. Dengan ini, mustahil anak itu akan menang. Si pirang sangat yakin Kaido tidak akan bisa melewati Inokami, dan pada akhirnya, Yuzuha akan mengungkapkan segalanya. Perspektif beralih ke jagoan kita, yang akhirnya menemukan jalan ke pabrik. Di luar ada sekumpulan orang bodoh, yang akan menjadi korban barunya. Dengan santai berjalan melewati mereka, anak itu tidak menunjukkan rasa takut.